Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya mau membahas tentang kenapa sih bayi itu gampang banget tidur dan gampang banget ngantuk setelah dia nyusu atau ketika dia sedang nyusu. Apakah dalam ASI kita itu ada kandungan semacam obat tidur sehingga kalau bayi habis nyusu itu dia pasti langsung tertidur, entah di gendongan, kalau kita nyusuin sambil gendong, atau nggak gitu kita nyusuin sambil berbaring, pasti bayinya kayak langsung ngantuk, langsung tertidur gitu ya. Kira-kira boleh nggak sih kalau bayi itu nyusu terus kemudian tertidur? Itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak, terus kemudian bahayanya seperti apa? Kita bahas di video kali ini. Jadi gini, ketika bayi itu nyusu, dia itu akan merasa nyaman dan tenang banget. Soalnya apa? Kan kalau dia nyusu itu pasti posisi kita itu deket ya sama si bayi. Jadi dia kayak merasa nyaman, merasa tenang. Apalagi dia tuh mendengar detak jantung si ibu yang teratur, kemudian yang frekuensinya selalu berirama teratur, itu bayi akan seneng banget. Bayi juga akan mendengar irama nafas ibu, itu yang menyebabkan dia merasa nyaman, merasa tenang, kayak waktu dia ada di dalam rahim. Jadi merasa tenang dan merasa nyaman, akhirnya dia tertidur. Jadi sebenarnya bukan ASI ya yang membuat bayi itu jadi langsung ngantuk dan langsung tertidur. Jadi ASI kita itu nggak ada obat tidurnya sehingga bayi jadi gampang ngantuk dan gampang tertidur, hanya saja dia merasa tenang dan merasa nyaman. Terus gini, kalau bayi itu lapar atau haus, dia pasti akan sering rewel, sering nangis, minta digendong, merengek-rengek kayak gitu. Nah, ketika dia disusuin, dia akan merasa kenyang, terus kemudian rasa hausnya terpenuhi, akhirnya dia jadi nyaman. Kalau dia udah nyaman, dia ngantuk. Lagi pula, bayi itu yang masih dalam hitungan minggu ya, atau dalam hitungan bulan, dia kan memang harus memiliki durasi tidur yang lebih panjang daripada orang dewasa pada umumnya. Jadi kayak paling enggak 12-18 jam itu waktu tidurnya si bayi. Jadi ya kita nggak perlu heran kenapa kalau bayi itu habis nyusu langsung ngantuk atau langsung tertidur. Jadi ada 3 itu tadi alasannya. Terus kemudian gini, tapi kalau bayinya itu tidur pas nyusu, kita juga harus harus kayak waspada gitu. Takutnya kan si bayi kekurangan gizi karena kan sesi menyusunya jadi lebih pendek. Kalau dia kalau sesi menyusunya jadi lebih pendek, dikhawatirkan bayinya jadi dehidrasi atau nggak gitu kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi dan dehidrasi artinya bayi juga rewel kan, seperti itu. Cara ngatasinya gimana? Ya kita harus memastikan bahwa sesi menyusunya itu benar-benar telah selesai, baru dia boleh tidur, atau nggak gitu baru kita boleh memindahkan si bayi yang tidur itu ke dalam kamar tidurnya. Ini untuk menghindari agar bayi itu tidak sampai dehidrasi atau kekurangan nutrisi. Jadi kalau memang sesi menyusunya belum selesai, kita harus bisa memastikan bahwa bayi itu harus menyusu sesuai dengan porsinya. Caranya gimana? Ya bantu dia tetap terjaga dan tetap menyusu. Misalnya kayak kita gelitikin kakinya, atau nggak gitu kita pindah dari posisi payudara yang sebelahnya gitu ya. Tapi ini jangan sering dilakuin biar bayinya itu tetap dapat komposisi ASI yang pas. Artinya dia dapat ASI depan atau formik dan tetap dapat ASI belakang atau hin milk. Video terkait komposisi ASI ada di video sebelum ini. Terus kemudian kalau bayinya masih tertidur gimana? Ya kita bikin kita kayak ngomong pelan-pelan, bangun si bayi, kayak panggil namanya pelan-pelan. Jangan membuat suara yang membuat bayinya malah kaget atau nggak gitu jadi terkejut gitu ya, tuh nanti malah bikin bayinya jadi rewel. Jadi kayak panggil namanya pelan-pelan, terus kemudian agak ditepuk, kita buat gerakan yang pokoknya bikin bayinya jadi bangun, tapi jangan terlalu keras biar bayinya nggak kaget. Soalnya gini, kadang bayi itu dia nggak bisa melawan rasa ngantuknya karena saking nyamannya, jadi dia kayak auto tidur aja gitu. Tapi kita sebagai ibu harus tahu ya, kayak kapan bayinya tuh dia tidur dalam keadaan kenyang atau enggak. Misalnya gini, ini ciri-cirinya kalau bayi tidur dalam kondisi masih agak lapar, itu bayinya tuh masih kayak membuat gerakan mulut yang kayak nyusu gitu ya, misalnya kayak gitu, atau nggak gitu ada suaranya, misalnya ya bunyi gitulah kayak gerakan mulut, atau nggak gitu ada suaranya yang seakan-akan dia masih nyusu. Terus kemudian kadang kalau misalnya kita lepas payudara kita lepas dari mulutnya si bayi, dia tuh kayak nggak tenang, kayak usek-usek gitu mencari
puting payudara lagi. Itu tandanya dia berarti masih lapar, tapi karena saking nyamannya dia nggak bisa melawan rasa kantuk. Nah, kalau ciri-ciri tadi itu sudah terpenuhi, artinya bayi kita melakukan hal itu, berarti kita harus membangunkan si bayi. Yaitu tadi caranya ya, pelan-pelan bangunin. Terus gini, kalau kita gendong si bayi, mau membangunkan si bayi biar sesi menyusunya jauh lebih lama, itu jangan ajak bayi nyanyi atau nggak gitu mendengarkan musik yang iramanya melo, yang bikin bayi jadi tidurnya lebih lelap. Itu jangan, soalnya nanti bayinya malah tidur makin lelap dan makin susah dibangunkan. Cara membangunkan yang lain, kalau tadi kan kita pindah ke payudara sebelahnya, atau nggak gitu kita gelitikin, atau nggak gitu kita panggil-panggil namanya. Cara yang paling jitu ya menurut saya, itu kayak menyodorkan puting ke mulut si bayi. Dia kadang kalau masih lapar dia langsung nyusu. Terus atau nggak gitu kita olesin, jadi kayak asinya tuh kita keluarin sedikit dulu dari payudara, terus kemudian kita oleskan ke bibirnya si bayi. Nah, ini bisa jadi juga cara yang ampuh untuk membangunkan si bayi agar dia mau menyusu lagi. Kemudian, apa sih tandanya kalau si bayi itu udah kenyang? Kalau dia udah nyusu, terus kemudian udah kenyang, dia tidur, itu tandanya apa aja? Yang pertama, dan yang paling bisa kita rasakan sendiri itu, payudara kayak terasa kosong, terasa lunak, nggak keras lagi, dan ya udah enteng aja gitu, nggak ada asinya lagi kan, soalnya udah diminum sama si bayi. Kita pasti bisa merasakan tuh ya, pasti semua ibu bisa merasakan gimana rasanya payudara yang masih penuh asi atau nggak gitu payudara yang udah kosong, pasti kita udah bisa merasakan. Terus ciri yang kedua bayi kenyang adalah dia tidur itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks, dan dalam keadaan nyaman, jadi nggak kayak gelisah. Saya pernah sih nemuin bayi saya itu dia nyusu tapi kayak payudaranya kosong, nggak ada isinya gitu loh. Ya mungkin karena waktu itu sedang stres, jadi kayak payudaranya kosong, nggak ada asi. Dia nyusu dalam gendongan, tapi pas ditaro dia tidur sih, dalam gendongan itu tidur, tapi pas ditaro dia bangun. Gitu aja seterusnya sampai lama. Nah, itu berarti bukti kalau dia tuh sebenarnya ya tidur aja karena dia nyaman, tapi perutnya masih kosong, dia masih lapar dan masih haus. Ini jangan sampai terjadi ya, karena nanti kalau bayinya dehidrasi atau kekurangan nutrisi, ini malah jadi bahaya buat si bayi. Jadi ya itu tadi, kita harus bisa peka terhadap keadaan bayi kita. Pastikan kalau bayi itu tidur dalam keadaan sudah kenyang, sudah dalam keadaan tidak haus, tidak dehidrasi, dan nutrisinya tercukupi. Dan kalau bisa setelah sesi nyusu jangan langsung dibaringkan ya, ini untuk mengantisipasi bayi jadi gumoh. Jadi kalau bisa sih kita sendawakan dulu, tapi kadang kita nggak tega ya sebagai orang tua, kayak habis nyusu dia tidur lalu kita sendawakan, dia akhirnya jadi bangun. Jadi kayak sebisa mungkin kita tunggu sampai kira-kira setengah jam dari sesi menyusu itu, baru kita letakkan atau kita tidurkan di kamar si bayi ini untuk mengantisipasi agar bayinya nggak gumoh. Bayi ini kan soalnya katup antara lambung sama kerongkongannya masih belum sempurna, jadi bayi itu gampang gumoh banget. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya lambung bayi, katup antara lambung dan kerongkongan itu jadi semakin sempurna sehingga tidak mudah gumoh. Ini bayi saya yang sekarang umur 4 bulan, itu awalnya dia sering banget gumoh, jadi nggak bisa kalau habis nyusu langsung ditaruh tuh pasti langsung gumoh, atau nggak gitu habis nyusu nggak langsung disendawakan dia pasti gumoh. Tapi udah di atas 4 bulan ini, kadang setelah aku susuin dia tidur, ya udah langsung aku taruh. Tapi pokoknya itu tadi ya, harus dipastikan dia benar-benar tidur dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan sesi menyusunya sudah cukup, bukan kurang gitu aja. Udah ya gitu ya, ini bayi saya lagi bobo umur 4 bulan. Saya mau ikutan bobo, jadi ibu kayak gini, kalau bayinya bobo kita juga harus bobo, kalau enggak nanti bayinya bangun kitanya ngantuk, kalau kitanya ngantuk kita nggak bisa gendong bayi gitu ya, bayinya malah jadi rewel, kitanya malah jadi cranky, dan ya pokoknya jadi nggak enak semua deh. Pokoknya kalau bayi tidur, ibunya juga harus tidur, itu biar kita sama-sama bisa dapat istirahat, biar ketika bayinya bangun dalam keadaan fresh, ibunya juga fresh. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.